Shalom anak-anak kelas 7 semua. Ibu harap semuanya dalam keadaan sehat ya. Kita bersyukur hari ini kita dapat kembali lagi dalam pembelajaran PPKN. Nah, semoga anak-anak sekalian telah siap mengikuti kegiatan pembelajaran kita hari ini. Nah, pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, kita telah sama-sama belajar tentang norma nih. Mulai dari pengertian apa itu norma, hingga macam-macam norma yang berlaku di masyarakat. Kita bahkan telah sama-sama melaksanakan formatif 1 ya untuk pembelajaran PPKN. Ayo, masih ingat nggak dengan pembelajaran-pelajaran tersebut? Ibu harap masih ya, kalaupun ada yang lupa, silahkan tonton video-video pembelajaran kita sebelumnya. Nah, kali ini kita akan masuk pada subtopik pembahasan yang baru, yaitu mengenai arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Jadi, setelah mempelajari tentang apa itu norma, juga macam-macam norma yang berlaku di masyarakat, sekarang kita akan belajar tentang arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Sebelumnya, kita harus tahu dulu nih kalau aturan dalam masyarakat memiliki arti penting bagi terciptanya ketertiban dan keharmonisan masyarakat. Masih ingat nggak di awal pembelajaran PPKN, kita itu udah bahas kalau manusia selain sebagai makhluk sosial, juga merupakan makhluk individu yang memiliki pemikiran dan kepentingannya masing-masing. Nah, agar pemikiran dan kepentingan setiap orang tersebut tidak memunculkan perpecahan dalam masyarakat, terbentuklah norma-norma yang berbentuk aturan-aturan di masyarakat. Nah, tapi kira-kira apa sih fungsi aturan-aturan yang ada di masyarakat tersebut? Ini dia, fungsi aturan dalam bermasyarakat. Nah, pedoman yang pertama adalah pedoman dalam bertingkah laku. Maksudnya, norma ini memuat aturan tingkah laku masyarakat dalam pergaulan sosial atau dalam kehidupan sosial. Nah, fungsi yang kedua yaitu menjaga kerukunan anggota masyarakat. Nah, maksudnya norma ini mengatur agar perbedaan dalam masyarakat tidak menimbulkan kekacauan atau ketidaktertiban. Kemudian, fungsi aturan yang ketiga adalah sebagai sistem pengadilan sosial. Maksudnya, tingkah laku masyarakat diawasi dan dikendalikan oleh aturan yang berlaku. Atau dengan kata lain, masyarakat berlaku sesuai dengan aturan yang ada. Nah, jadi itu ya 3 fungsi aturan. Yang pertama sebagai pedoman dalam tingkah laku, yang kedua menjaga kerukunan anggota masyarakat, dan yang ketiga sebagai sistem pengadilan sosial. Nah, 2 minggu lalu kita sudah belajar tuh tentang macam-macam norma yang berlaku di masyarakat. Pada masih ingat gak ini apa aja? Nah, Ibu harap masih ingat ya. Ada 4 norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Yang pertama ada norma kesusilaan, yang kedua ada norma kesopanan, yang ketiga ada norma agama, dan yang keempat ada norma hukum. Nah, dalam kehidupan bernegara, kita diatur dengan norma hukum. Norma hukum ini memang sama dengan norma yang lainnya, yaitu bertujuan untuk mengatur tata tertib dalam masyarakat. Tapi norma hukum juga memiliki perbedaan dengan norma yang lain, karena sanksi norma hukum bersifat mengikat dan memaksa seluruh warga negara serta penyelenggara negara. Jadi, kalau norma yang lain itu tergantung pada kelompok masyarakatnya, kalau norma hukum wajib dilakukan oleh seluruh warga negara. Kan kalau misalnya nih, norma kesusilaan itu kan sanksinya lebih ke ini ya, dari dalam diri kita sendiri. Kalau norma kesopanan itu tergantung
komunitas masyarakat atau kelompok masyarakat tempat kita tinggal, karena berkaitan dengan kebiasaan-kebiasaan atau perilaku sehari-hari. Kemudian kalau norma agama tergantung pada agama apa yang kita anut. Tapi kalau norma hukum itu wajib dilakukan oleh seluruh warga negara. Nah, kemudian dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, negara Indonesia adalah negara hukum. Maksudnya apa sih negara Indonesia adalah negara hukum, atau maksudnya negara hukum itu apa sih? Nah, negara hukum adalah negara yang mendasarkan segala sesuatu, baik tindakan pemerintah ataupun warga negaranya, harus berdasarkan hukum, baik hukum tertulis atau tidak tertulis. Jadi nggak cuma sama rakyat, tapi pemerintah juga wajib melaksanakan hukum yang berlaku, karena negara kita seperti yang sudah tertera dalam pasal 1 ayat 3 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi kalau negara Indonesia adalah negara hukum. Nah, menurut Daisy, negara hukum ini mengandung 3 unsur, yaitu supremacy of law, equality before the law, dan human right. Nah, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, supremacy of law. Jadi, kalau supremacy of law ini maksudnya tidak boleh ada kesewenang-wenangan. Jadi, kalau ada orang yang melanggar hukum atau aturan, ya orang tersebut harus dihukum. Gak boleh nih sewenang-wenang dia melanggar hukum. Kalau dia melanggar hukum, ya dia harus mendapatkan hukuman. Seperti itu ya maksud dari supremacy of law. Kemudian ada equality before the law, atau setiap orang itu sama di depan hukum. Nah, jadi tanpa melihat status dan kedudukan ya. Biarpun dia itu pejabat, menteri, bahkan presiden sekalipun, kalau memang dia bersalah, ya dia harus diproses secara hukum. Jadi semua sama di depan hukum, tidak ada yang dibeda-bedakan. Kemudian unsur yang ketiga adalah human right, atau hak manusia. Jadi hak-hak manusia itu diakui dalam undang-undang atau dijamin hak-hak asasi manusia dalam undang-undang. Nah, jadi itu ya 3 unsur dari negara hukum. Nah, sebagai negara hukum, Indonesia itu harus menjalankan atau menerapkan aturan hukum dalam pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat. Jadi, kita semua sebagai warga negara Indonesia harus melaksanakan hukum-hukum yang berlaku di negara kita. Atau dengan kata lain, negara kita kan sudah punya hukum nih supaya tercipta yang namanya ketertiban dan kedamaian. Jadi sebagai warga negara yang tinggal di Indonesia, kita harus mematuhi atau menaati hukum-hukum yang berlaku dengan menerapkan aturan hukum tersebut di dalam kehidupan kita sehari-hari, termasuk juga dalam sistem pemerintahan kita. Jadi sekali lagi, yang melaksanakan hukum tidak hanya warga masyarakat, tetapi juga pemerintah. Nah, norma hukum itu tidak dapat berjalan sendiri untuk mencapai tujuan keadilan. Diperlukan alat-alat perlengkapan negara seperti polisi, jaksa, dan hakim. Nah, jadi sekali lagi di sini ditegapkan ya tujuan dari adanya hukum di negara kita adalah untuk mencapai yang namanya ketertiban dan kedamaian yang diwujudkan dalam bentuk keadilan. Nah, tapi norma hukum itu tidak dapat berjalan sendiri. Untuk mencapai tujuan keadilan itu diperlukan alat-alat perlengkapan negara. Nah, alat-alat perlengkapan negara ini bukan benda ya, bukan kayak alat-alat memasak. Jadi ada panci, ada
pisau, talenan, dan sebagainya, atau alat-alat pembangunan, ada palu, ada paku, dan sebagainya. Bukan benda-benda seperti itu ya, tapi alat-alat perlengkapan negara di sini seperti lembaga kepolisian, lembaga kejaksaan, dan lembaga kehakiman. Contohnya nih, ada kasus kejahatan. Jadi itu diurus oleh polisi, kemudian nanti akan diadili di pengadilan oleh jaksa dan hakim. Jadi supaya norma hukum ini dapat berjalan dengan baik, sehingga tercapai yang tujuan keadilan, diperlukan alat-alat perlengkapan negara seperti polisi, jaksa, dan hakim. Nah, kalau tidak ada norma, negara kita mungkin sudah kacau balau ya. Oleh karena itu, norma hukum itu perlu ditegakkan agar keadilan dalam masyarakat dapat terwujud. Nah, berbicara tentang keadilan, sebenarnya keadilan itu apa sih? Kita akan coba bahas bersama-sama ya. Nah, keadilan berasal dari kata dasar adil, yang kalau dalam kamus besar bahasa Indonesia, adil itu diartikan sebagai tidak berat sebelah, sepatutnya, atau tidak sewenang-wenang. Nah, jadi itu ya dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, adil yang merupakan akar kata atau dasar kata keadilan ini berarti tidak berat sebelah, sepatutnya, tidak sewenang-wenang, sehingga keadilan menandakan bahwa setiap manusia itu tidak boleh diperlakukan sewenang-wenang, tetapi harus diperlakukan sesuai haknya. Oleh karena itu, pelaksanaan keadilan ini berkaitan erat dengan kehidupan bersama dalam lingkungan masyarakat. Nah, ini adalah nilai-nilai keadilan yang harus terwujud dalam kehidupan bersama. Yang pertama, keadilan distributif, yaitu suatu hubungan keadilan antar negara terhadap warganya. Contohnya, kesejahteraan atau pemerintah memberikan bantuan, subsidi, dan sebagainya. Jadi, sekali lagi, keadilan distributif ini yaitu dari pemerintah atau dari negara ke warganya gitu. Kayak contohnya tadi ya, itu pemerintah negara mengusahakan adanya kesejahteraan rakyatnya. Kemudian negara melalui pemerintah itu memberikan bantuan kepada mungkin orang-orang yang terkena bencana, atau kemarin juga mungkin ya kalian merasakan adanya yang namanya subsidi kuota ketika pertama kali kita melaksanakan pembelajaran daring. Itu salah satu bentuk keadilan distributif gitu. Nah, kemudian yang kedua ada keadilan legal, yaitu hubungan keadilan antara warga negara terhadap negara. Jadi kalau misalnya yang distributif tadi itu dari negara ke warga, kalau yang legal ini sebaliknya, dari warga terhadap negara gitu. Contohnya nih, misalnya kan negara kita udah ada aturannya. Jadi sebagai warga negara menjalankan keadilan legal ini dengan mematuhi aturan-aturan atau hukum-hukum yang berlaku tersebut. Atau misalnya nih, setiap warga negara wajib bayar pajak. Nah, itu masuk ke keadilan legal. Nah, gitu ya. Kemudian yang ketiga, keadilan komutatif, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga negara dengan yang lainnya secara timbal balik. Atau kan kalau tadi distributif itu dari negara ke warga negara. Kalau legal itu dari warganya ke negaranya. Tapi kalau komutatif itu antara warga negara yang satu dengan warga negara yang lain. Jadi misalnya ibu dengan kalian itu sama-sama warga negara Indonesia. Jadi keadilan komutatif itu hubungan keadilan antara ibu dengan kalian sebagai sesama warga negara Indonesia. Seperti itu. Jadi itu ya nilai-nilai keadilan ada 3. Ada keadilan distributif, keadilan legal, dan keadilan komutatif. Nah,
Norma hukum ini sekali lagi bersifat wajib untuk dipatuhi oleh setiap warga negara. Setiap warga negara ya, berarti tanpa terkecuali. Kalau ada yang melanggar, ya akan menerima sanksi atau hukuman yang telah diatur oleh badan-badan resmi negara. Nah, terus apa aja hukuman kalau misalnya kita melanggar hukum? Nah, dalam hukum pidana itu hukuman terbagi atas hukuman pokok dan hukuman tambahan. Kalau menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP pasal 10, yang termasuk hukum pokok itu ada hukuman mati, hukuman penjara, hukuman kurungan, dan hukuman denda. Kemudian hukuman tambahan itu ada pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Ya, jadi itu macam-macam hukuman yang akan diterima jika kita melanggar aturan atau melanggar hukum. Yaitu ada hukuman pokok dan hukuman tambahan. Sekali lagi, hukuman pokok adalah hukuman mati, hukuman penjara, hukuman kurungan, dan hukuman denda. Kemudian hukuman tambahan itu ada pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Nah, tujuan norma hukum adalah untuk menegakkan keadilan dan ada hukuman yang tegas bagi yang melanggar aturan norma hukum yang berlaku tersebut. Jadi, kita harus taat dengan hukum yang ada supaya tidak menerima hukuman karena melanggar hukum. Ya kan, kalau nggak melanggar hukum, nggak mungkin dong akan dihukum. Jadi itu ya. Nah, jadi dari pembelajaran kita hari ini dapat kita simpulkan kalau misalnya menegakkan hukum pada dasarnya menegakkan keadilan, bukan hanya menegakkan peraturan tertulis saja. Keadilan itu merupakan jiwa dari setiap norma hukum. Nah, kita kan udah bahas juga tuh tadi kalau misalnya tujuan dari norma hukum ini supaya tercipta keadilan yang akhirnya akan memunculkan yang namanya ketertiban dan juga kedamaian di negara kita gitu, di kehidupan bermasyarakat atau bernegara kita. Jadi kalau kita menjalankan hukum atau menegakkan norma hukum di mana kita taat akan hukum, berarti kita sedang berpartisipasi dalam mewujudkan keadilan sehingga nantinya diharapkan tercipta suatu negara atau suatu kehidupan yang damai dan juga tertib seperti itu. Jadi sebagai seorang warga negara Indonesia, kita tidak hanya tahu nih, oh ada hukum-hukum nih di negara kita. Enggak ya, kita udah belajar sama-sama norma-norma yang berlaku di negara kita, aturan-aturan yang ada. Dan kita sebagai warga negara itu wajib mematuhi semua norma yang berlaku di masyarakat, terlebih norma hukum. Karena itu bersifat mengikat dan memaksa yang harus dilaksanakan oleh setiap warga negara tanpa terkecuali. Jadi kita harus taat akan hukum yang berlaku supaya negara kita juga dapat menjadi negara yang damai dan tertib. Nah, demikian pembahasan materi kita hari ini. Semoga dapat dipahami dengan baik ya. Tapi jika memang ada pertanyaan, silahkan tanyakan langsung ke ibu, hubungi ibu untuk supaya kita bisa sama-sama mendiskusikan pertanyaan kalian. Ibu akan berusaha untuk membantu kalian sehingga kalian dapat lebih memahami tentang pembelajaran kita hari ini. Jadi, sekian untuk pembelajaran kita hari ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.